Meski Perang Dunia Kedua selesai pada 1945, tetapi konflik antar negara tidak berhenti di situ. Setelah Perang Dunia, di tahun 1950-an, dunia memasuki era Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Namun tidak seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Perang Dingin tidak melibatkan serangan militer. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda. Bagaimana awalnya kedua negara yang bersekutu ini bisa bersaing? Latar belakang Perang Dingin. Sejumlah teori meyakini Perang Dingin dipicu langkah yang diambil Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Red Army yang merupakan tentara Uni Soviet membebaskan negara-negara Eropa Timur dari pendudukan pasukan Nazi Jerman. Setelah membebaskan, Uni Soviet berusaha menancapkan pengaruh komunismenya di negara-negara itu. Langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara barat itu khawatir pengaruh komunisme Uni Soviet bakal mengganggu demokrasi yang ditegakkan di Eropa Barat. Uni Soviet memang berusaha menyebarkan ideologi komunisme ke seluruh dunia. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jajahan Jerman untuk menjaga potensi dari ancaman Jerman. Langkah Uni Soviet direspons Amerika Serikat dan Inggris dengan membuat Blok Barat untuk menyaingi Uni Soviet. Blok Barat dikenal dengan nama North Atlantic Treaty Organization atau disingkat NATO. Sementara Uni Soviet mempunyai Pakta Warsawa yang menyatukan Uni Soviet dengan Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, dan Rumania. Persaingan di bidang ekonomi. Persaingan Perang Dingin menguat di tahun 1947. Saat itu Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan atau Rencana Marshall. Marshall Plan adalah bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Pemerintah Amerika Serikat mengucurkan dana sekitar 179 triliun, yang hari ini kira-kira setara dengan 1.500 triliun. Persaingan di bidang teknologi. Di bidang teknologi, kedua negara bersaing menciptakan teknologi nuklir. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menggunakan senjata nuklir. Di Perang Dunia Kedua, senjata nuklir Amerika Serikat menghancurkan Jepang dan mengakhiri perang. Penciptaan senjata nuklir ini dikenal dengan nama Manhattan Project. Mengetahui hal ini, Uni Soviet pun bertekad untuk menciptakan nuklir. Kedua negara itu juga membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan nuklir. Selain teknologi nuklir, Perang Dingin juga terkenal karena perlombaan antariksa. Kedua negara bersaing dalam misi luar angkasa. Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957, satelit pertama yang mengorbit bumi. Kemudian pada 12 April 1961, Uni Soviet berhasil menerbangkan astronotnya yaitu Yuri Gagarin. Gagarin menjadi manusia pertama yang sampai ke luar angkasa. Namun Amerika Serikat duluan yang sukses mendarat di bulan. Roket Amerika Serikat Apollo 11 mendarat di bulan pada 11 Juli 1969. Neil Armstrong, Michael Collins, dan Buzz Aldrin adalah orang pertama yang mendarat di bulan. Dampak Perang Dingin. Bangkitnya perekonomian negara berkembang dan kemajuan teknologi memang menjadi dampak positif Perang Dingin. Namun Perang Dingin meninggalkan lebih banyak dampak negatif. Meski Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah berperang secara terbuka, namun kedua negara adidaya itu mendukung perang yang membelah bangsa. Di Jerman, Perang Dingin memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Hal yang sama terjadi di Vietnam yang terpisah antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Begitu pula Korea hingga hari ini terbelah menjadi Korea Utara dengan Korea Selatan. Akhir Perang Dingin. Perang Dingin berakhir pada tahun 1980-an ketika Uni Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Ia menghapuskan sistem diktator dan menumbuhkan demokrasi. Rezim komunis pun runtuh pada tahun 1989 hingga 1990. Perang Dingin berakhir seiring dengan bubarnya Uni Soviet pada 1991. Demikian videoku hari ini. Apabila kalian memiliki masukan untuk next kontennya, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.